Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita diberikan oleh Allah as-sihah wal afiyah, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita bisa sama-sama berhadir memenuhi suruhan Allah, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Di antara keduanya kita sejenak sama-sama saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, berwasiat dalam kebaikan, senantiasa berharap agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Rabiul Awal kita pahami bersama menjadi bulan yang oleh sebagian kaum muslimin diperingati dengan lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata maulid sehingga identik dengan peringatan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Ustadz Adi Hidayat ditanya tentang hukum maulid, jelas tidak ada hukumnya, kata beliau. Karena maulid itu adalah pemaknaan dari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hukumnya itu adalah peringatan maulidnya. Oke, masih. Nah, kita tentu tidak membicarakan hukum dari peringatan maulid itu, hanya saja bahwa peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya memang belum pernah ada di zaman beliau hadir, di zaman para sahabat, bahkan juga sampai pada di zaman tabi'in. Akan tetapi ketika peringatan maulid Nabi itu dilaksanakan dengan hal-hal yang tidak melanggar kaidah-kaidah syar'iyyah. Anggap saja seperti saat ini kita menyampaikan tentang sirah perjalanan hidup baginda Rasul SAW, bukankah ini bagian dari peringatan maulid Nabi itu sendiri? Mengingat-ingat agar kita bisa menjadikan sebagai pelajaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka ayat yang sering diperdengarkan kepada kita itu adalah pada surah Al-Ahzab ayat 21. Para qari sering membacakan ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ayat ini yang sering diperdengarkan pada saat peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seakan-akan majelis kita pada malam hari ini adalah memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian maka peringatan maulid yang sebatas seperti ini saja, maka insyaallah tidak bagian dari yang membuat atau menghadirkan kemaksiatan. Kapan itu bisa menghadirkan kemaksiatan? Satu contoh misalkan guru kita Ustadz Mas Udi, beliau bercerita, sama-sama murid juga kita nih Pak. Kalau pian belajar dengan Ustaz Masudi, ulun belajar juga lawan sidin. Jadi sesama murid nih. Jadi ujar sidin, satu kesempatan beliau melakukan perjalanan bersama jemaah. Lalu berhentilah di satu tempat pas bertepatan pada saat itu waktu sholat subuh. Beberapa masjid terlewati, musola terlewati. Karena apa? Kadep. Berarti
Boleh jadi kesimpulannya tidak dilaksanakan sholat subuh. Pas kemudian ada musola yang kira-kira bisa digunakan untuk sholat. Ternyata apa jadi sidin? Jamaahnya kedada. Jamaahnya kedada, tetapi di sekitar musola itu ada tumpukan-tumpukan piring. Tumpukan piring berarti ini ada urusannya dengan makan makanan, ada urusannya dengan selamatan. Rupanya pada saat itu adalah bertepatan dengan bulan Mi'raj. Bulan Rajab. Berarti ada peringatan Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu bisa ditandai? Dilihati biasanya di musola itu kan ada kambang-kambang berjelujur betarik banang atau talika. Nah, ini peringatan Isra dan Mi'raj. Boleh-boleh jadi bisa juga terjadi pada saat peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulidnya diperbesar, tetapi giliran sholat subuhnya libur. Wah, ini kan akan membahayakan. Sehingga mana yang harus didahulukan? Tentu hal-hal yang langsung berhubungan dengan Allah, kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah. Jamaah rahimakumullah, Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum. Kita perhatikan satu demi satu, laqad kana lakum, menggunakan huruf taukid, lam kemudian qad. Jadi ini huruf taukid berada pada satu kesatuan. Sudah ada la, qad pulang. Artinya bahasa Halabiunya itu bujur-bujur, benar-benar. Apa yang benar-benar, apa yang bujur-bujur? Dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Artinya tidak ada teladan yang lain kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada idola yang lebih baik kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat bersamaan para remaja kita, anak-anak muda kita mengidolakan selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun pernah ingat melihat satu tayangan video ketika kedatangan Justin Bieber, kan? Tahu lah band Justin Bieber itu. Sampai hanyar di bandara aja. Wah, ini para pemuda-pemudi ini histeris, apalagi binian. Wah, ya Allah Rabbi, saitunya kah nang diidolakan ini? Seagama aja kada, masa diidolakan? Ya ini tentu boleh jadi bermasalah dalam keimanannya. Suatu kesempatan Ustaz Adi Hidayat sampai di Al-Jihad, selesai taklim beliau, ya banyak yang mengidolakan, tentu banyak yang mengidolakan. Ulun kita bahkan mengidolakan beliau, tetapi mengidolakan karena memang keilmuan yang beliau miliki. Tetapi menariknya di Masjid Al-Jihad itu selesai taklim, selesai kajian, beliau keluar, ada jurang merebuti banyu sidin itu. Sampai-sampai minum banyunya itu selfie. Ada yang memotongkan bahkan, artinya nih, ambil barakah baguruan. Salahkah itu? Sayang mubazir bajunya kalau dia misalkan, apalagi pas haus-hausnya misalkan, kan urusan ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah kalau sekiranya dengan meminum itu kita akan mendapatkan kelebihan-kelebihan. Kalau kayak itu kadu sangaling-alih pakai ilmu bahari kan, buku nang sekira lakas hafal kita kuasai, nah culup ke ember, nah, banyunya diminum, nah, itu kan jadi orang bahari itu. Keluar sidin dari Masjid Al-Jihad, masuk mobil. Biasa kalau ustadz-ustadz itu masuknya pakai mobil Alphard. Mobil Alphard bak terbuka. Di tengah jalan saya berdiri sidin. Wah, ini jamaah mengelulukan. Ini tidak ada masalah dalam hal ini, karena memang merasakan kerinduan untuk bisa bersama beliau dalam kajian-kajian. Ramai pada saat itu.
luar biasa jamaahnya, kada disangka-sangka. Al-Jihad itu hibak sampai jalan-jalan tuh orang sholat di jalan, kada disangka-sangka pada saat itu. Nah, yang seperti ini diidolakan memang karena keilmuannya. Tapi kalau urusan Rasulullah SAW itu harus diidolakan dalam segala seginya, dalam segala hal perbuatannya, dalam segala akwalnya, perkataannya, dalam segala hal ihwal beliau. Bukan dalam bagian-bagian terkecil yang dirasa-rasa akan menguntungkan diri sendiri. Banyak bini yang situ aja. Wih, contoh Rasul. Ayo terserah aja situ. Bagian situ barang situ mencontoh Rasul terserah aja. Tapi giliran sholat ke masjid, pray. Loh, mana yang ada contoh ini? Mana yang akan dijadikan teladan? Uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Berarti kalau kita sudah menyatakan demikian, maka Rasulullah itu harus menjadikan sebagai panutan. Kita jadikan sebagai panutan dalam segala hal ihwal keadaan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini diberi nama surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu diartikan dengan aliansi, jadi kelompok. Kalau sudah tahu, wah ini partai kah? Partai nomor 1, kemudian melakukan satu gerakan bersama, koalisi. Nah, wah ini kan orang koalisi. Nah, rupa-rupanya koalisi ini sudah disebut juga dalam surah Al-Ahzab. Sebutannya Al-Ahzab, aliansi. Di situ ada orang-orang kafir Quraisy, ada orang-orang Yahudi, ada Bani Bani apa? Yang dikeluarkan dari Madinah. Kalau Bani menyambat, kalau benar salah sambat. Jadi mereka bersatu dari Mekah itu menuju Madinah, sehingga orang-orang Madinah yang beriman ini akan mendapatkan serangan dari orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak suka akan berkembangnya Islam. Peristiwa itu terjadi di sekitar abad ke-5 Hijrah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka perang ini disebut dengan perang, ingatlah, perang Khandaq. Perang Khandaq, di mana ide brilian Salman Al-Farisi itu menyarankan agar membuat parit. Paritnya lumayan, pada ganal lagi besar, ganal benar paritnya. Para sejarawan menuliskan paritnya itu lebarnya sekitar 4,5 meter. 4,5 meter dari mana tuh? Dari sini ke situ lah, sekitar itu. Itu lebarnya. Dalamnya 3 meter lebih. Nang ditabuk tuh lain tanah kayak di Pelihari. Nang ditabuk lain kayak tanah di Banjarmasin. Nang ditabuk itu pasir, batu. Panjangnya ada yang menyebut parit ini dibuat sampai 10 hari. Setiap 10 orang muslim, setiap 40 orang muslim membuat 10 meter persegi. Jadi lebarnya sekitar 4 meter lebih, kemudian tingginya 3 meter lebih, dalamnya 3 meter lebih, panjangnya 5 kilo. Ayo sangguplah kan bola, panjang 5 kilo bola parit. 5 kilo dengan kondisi tanah yang bukan tanah kalau tanah luluk, ini tanahnya tanah karas, tanah berbatu. Sehingga dalam riwayat disebutkan satu kesempatan ada sahabat yang tidak sanggup memecah batu karena saking kerasnya, sehingga Rasul pun diminta untuk memecahkan itu. 3 kali datuk. Kali pertama
terlihat kilatan, kali kedua terlihat kilatan, kali ketiga terlihat kilatan, terbelah batu ini. Dan kaum muslimin pada saat melihat akan keajaiban, kemukjizatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengucapkan setiap kilatan-kilatan itu nanti suatu saat pada waktu yang tepat Romawi akan dikuasai, Persia akan dikuasai, Yaman akan dikuasai, dan itu terjadi di zaman kekhalifahan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi Al-Ahzab ini koalisi kekuatan yang tidak menginginkan berkembangnya Islam. Tapi dengan ide brilian Salman Al-Farisi ini, maka mereka kesulitan menyerang kaum muslimin. Hendak menyeberang 4 meter, kira-kira kuda kalau menyeberang 4 meter. Manusia siap-siap sudah kaum muslimin dengan panahnya, sehingga banyak pasukan yang berada di depan itu kena panah kaum muslimin. Hendak memaju, siap-siap sudah orang memanah, anak pemuda rasa supan. Akhirnya sesudah hampir 1 bulan, ada yang menyebutkan 27 hari, perang Khandaq selesai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari perang Khandaq ini digambarkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sehingga dari ayat ini bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk menyikapi seluruh lini kehidupan kita. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Disebutkan hadhil ayah al-karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini, ayat yang agung ini menjadi dasar yang utama dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa saja? Semuanya. Fi aqwalihi, dalam akwal perkataan beliau. Sehingga ketika itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh beliau dari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kata lain dari kita kecuali kita mengimaninya. Sami'na wa ata'na. Ini adalah dari lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun semuanya tetap difilter melalui pembagian hadis, mulai dari sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif. Pembagian hadis itu cuma sampai pada 3 ini saja. Hadis sahih, hasan, dhaif. Lalu ada hadis maudhu. Ini sebenarnya tidak masuk dalam pembagian hadis. Tidak, hanya untuk mempermudah kita. Kalau ada hadisnya palsu, berarti disebut dengan hadis maudhu. Karena dia sebenarnya tidak disebut dengan hadis. Karena memang tidak diucapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hasan dan dhaif itu adalah terlihat dari kualitasnya. Kalau dia sampai pada derajat hasan, berarti boleh jadi perawinya, ini yang meriwayatkannya ini ada lemah dalam hafalannya. Maka boleh jadi itu memang hadis Rasul. Tapi para periwayat itu memiliki kelemahan dalam hafalannya. Kalau sudah dhaif, maka periwayatannya tidak cukup hanya sekedar lemah perawinya, tapi bahkan boleh jadi ada terputus dalam periwayatannya. Itu kalau ada di TV itu apa? Bisik berantai kah? Nah, mulai pian 1 2 3 4 5 6, ternyata pian sebenarnya akan hadir, tapi 6 pian melanjutnya hadir soal itu ada kisahnya seperti ini, saya sampai situ, tapi pagat pian kededa sebenarnya. Nah, ini lalu menyebabkan hadis itu masuk dalam kategori dhaif. Hasan lebih tinggi daripada dhaif. Nah, kalau sekiranya itu kita faham dan kita tahu itu hadis dari baginda Rasulullah SAW, maka cukup dengan kalimat sami'na
wa ata'na. Ada hal-hal yang kelazimannya tidak menurut kita sesuai, tetapi itu memang disampaikan oleh baginda Rasul, ya itulah berarti ada keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan Rasul itu boleh jadi ada yang rada-rada aneh menurut kita. Salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Adakah di antara kita ini sampai bengkak betis salat? Jangan sampai bengkak. Guring kan kira-kira sudah tahu. Sambil salat kan kita sudah mengantuk dah. Apalagi sampai bengkak. Jadi anak litur dari Rasul itu sebenarnya banyak sekali. Lalu bagaimana kemudian kita berupaya untuk melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Nang digawi sidin aja belum semuanya kita gawi. Bagaimana mungkin kita menambah amalan-amalan yang tidak dikerjakan sidin? Nang dicontoh sidin. Padahal begitu mudah kita menyebut kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus cintanya yang mana? Masyaallah rahimakumullah, wa ahwalihi, semua keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu harus dijadikan sebagai teladan. Walihadza amaran nas bitta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil ahzab. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan Rasul itu sebagai teladan, khususnya berhubungan dengan hari Ahzab tadi, yaitu koalisi tadi, perang. Jadi ceritanya itu adalah teladan Rasul tentang bagaimana mulai membuat parit, membangun keteguhan, menjadi pahlawan. Itu yang dijadikan sebagai contoh teladan. Fi sabrihi, dalam kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pian bisa lah membayangkan, kita ini berada pada saat itu dan kita tidak menyaksikan. Coba kalau kita menyaksikan, pian boleh lihat video film-film sejarah Rasulullah SAW itu pada saat menabuk itu para sahabat kelelahan di tengah terik panas matahari. Nah, ditabuk padang pasir berbatu. Nang pernah naik ke Gua Sur, nah model-model kayak itu berarti keadaan tanah Gua Sur lucut naik itu, subuh naiknya, kalau siang-siang panas. Nih di tengah terik panas matahari menabuk bebatuan itu kalau kada sabar, sehingga sebagian banyak yang tidak sanggup. Jadi kesabaran Rasulullah SAW, dan beliau berupaya untuk menjadikan sidin sebagai contoh. Beginilah seharusnya sabar. Fi sabrihi wa musabaratihi, perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa murabatihi, dan kepahlawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya beliau tidak menjadi pahlawan, waduh, ya itu spesialis beliau. Beliau mendapatkan kekhususan memiliki kesabaran yang tinggi, perjuangan, keteladanan, wa mujahadatihi wa intizarihi al-faraj min rabbih. Beliau selalu berupaya menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wassalamu alaihi daiman ila yaumiddin. Wa lihada qala ta'ala lil ladzina taqallaqu wa tadajjaru wa tazalzalu wattarabu fi amrihim yaumil azab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga betapa Allah kemudian berfirman kepada orang-orang yang terguncang jiwanya, menabuk tadi itu kada uyuh-uyuh, kada mudah-mudah, banyak yang jiwanya tergoncang, mereka gelisah, gusar dan lain sebagainya. Lalu Allah menyampaikan, Nina, Rasulmu, utusanku harus menjadi contoh teladan yang terbaik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita coba perhatikan, ayat ini memberikan kita penegasan bagi siapa saja yang menyatakan cinta kepada Rasul harus menjadikan beliau sebagai teladan.
Bagaimana menjadikan beliau teladan? Ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Al-Ahzab sambungannya disebutkan liman kana yarjullah. Bagi siapa saja yang dalam hidupnya selalu mengharapkan Allah. Jadi Allah menjadi satu-satunya tumpuan dalam hidup. Kalimat qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Esa artinya itu bukan satu. Karena kalau ada satu berarti akan ada 2. Esa, tidak ada duanya. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Bujur-bujur kadang Allah dijadikan sebagai tempat bergantung. Senantiasa menyampaikan harapan yang setinggi-tingginya kepada Allah. Mengharap kepada jabatan, selesai, habis jabatan itu. Mengharap kepada suami, tidak selamanya akan bersama. Mengharap kepada istri, tidak selamanya akan bersama. Mengharap kepada selain Allah, tentu tidak akan selamanya. Tetapi mengharapan yang pertama itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah kita ini takut lawan manusia? Boleh lah Pak? Ya, takut yang seperti apa dulu? Ada pernah di pasar membawa parang, pindah betatuha, awak pindah betangkal-tangkal. Siapa namanya? Ayo, ada kan namanya madapinya? Di pada kita ini Pak, undang apa penyawa kah? Ada kan namanya? Pian karena habis malam ini dapat apa? Dapat penyampaian materi, hanya takut kepada Allah, tidak boleh takut kecuali kepada selain kecuali kepada Allah. Oh iya ya, malam tadi maju itu seorang wanita karena hanya takutnya lawan Allah. Itu mantap benar itu. Tak tinggalkan orang parang, buka aja lagi sudah. Ini lain takut yang dimaksud. Takut yang dimaksud adalah takut yang akan menggelincirkan kita daripada akidah. Jalan di jalan di sebelah kiri kanan ada kuburan. Aduh, apa ini ya? Taruskah kadakah? Itu semakin kita takut, semakin kita takut. Nyata ya, semakin takut, semakin takut. Iya, karena cara berpikir kita itu di sebelah nih kalau pindah bangun, sebelah kalau pindah bangun, wah macam-macam itu pikirannya. Ini takut yang seperti ini yang tidak dibenarkan. Berarti ada keyakinan, ada yang bisa menimbulkan mudarat selain Allah, ada yang menimbulkan manfaat selain Allah. Kalau urusan tadi itu ya harus takut. Seorang ada takut lawan singa, nah ini lain urusan ini. Takutnya hanya kepada Allah. Itu kalau memang betul-betul akidahnya kuat, artinya yakinnya kuat, mantap. Kan tidak sedikit cerita-cerita yang betul-betul pada saat dia betul keyakinannya hanya kepada Allah, disandarkan kepada Allah, itu selamat. Kita lihat di tayangan-tayangan video, misalkan ada orang yang sholat, kemudian ada anjing herder yang datang, kekuatannya mantap itu. Jangan coba-coba kalau kada mantap. Setengah-setengah aja. Sambil gelitiran, tatap aja. Wah, ini bahaya nih. Di situ ada keyakinan kalau ternyata harus terbunuh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wah, ini luar biasa. Kalau dipaksa-paksakan terus sholatnya rusak juga, baik kedosanya. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Jadi berharap kepada Allah. Sehingga kita harus perhatikan segala amal ibadah kita, segala apa yang kita lakukan, itu semuanya hanya disampaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Sederhana, mohon maaf, ulun mengambil satu contoh, misalkan di sebuah kedinasan atau di sebuah pemerintahan, karena kepala dinasnya empat ke masjid, wah seorang empat pulang ke masjid juga. Wah, ini berarti kan ada harapan yang lain. Apalagi sampai wali kota, gubernur ikut datang ke masjid,
jadi imam lagi, lalu banyak jemaahnya, pas idin kada turun kosong jemaahnya. Wah, ini berarti ini ada udang di balik bakwan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi syarat yang pertama kalau ingin meneladani Rasul itu harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya harapan. Kita pun berdoa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, hanya rahmat Engkau yang hamba harapkan. Tidak ada Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan Engkau jadikan hamba berharap atau merasa mampu berdiri dengan diri sendiri. Wah, ini luar biasa doa ini. Jadi maksudnya kita datang ke sini bukan karena kita yang mampu, bukan karena kesehatan kita yang bisa membuat kita datang ke sini, tapi karena Allah. Karena banyak orang-orang yang sehat tetapi tidak sampai ke masjid. Atau sebaliknya, banyak orang yang tidak sehat jasmaninya, tidak sehat tubuhnya, tetapi dengan izin Allah masih bisa sampai ke masjid. Ini merupakan rahmat Allah. Rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan ya Allah, Engkau biarkan hamba merasa mampu dengan diri hamba sendiri walaupun sekejap mata, tarfat ain, sekejap mata saja. Jangan sampai kita merasa bisa. Jangan sampai kita merasa mampu karena kita yang mampu, tetapi kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, syarat yang kedua wal yaumal akhir. Jadi orang yang ingin meneladani Rasul itu pertama berharap kepada Allah, yang kedua berharap akan mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Itu artinya bahwa setiap individu kita harus memastikan apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi asbab, akan menjadi wasilah kita akan mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Bukan sebaliknya. Apa yang kita lakukan di dunia pada saat hari ini, kita berbuat apa saja yang kita buat, tetapi akan mengakibatkan kesengsaraan di yaumil akhir. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Nah, kita harus memastikan bahwa yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. Yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan nantinya di yaumil akhir. Berarti kita memiliki orientasi akhirat, visi ke depan, visi akhirat. Tidak cukup hanya sekedar visi sampai dalam kehidupan di dunia saja. Kalau visinya cukup sampai di dunia, yang penting nyaman di dunia, urusan akhirat kena kayak apa? Nah, ini yang tentu kita harus sama-sama perhatikan. Adakah kita memiliki visi akhirat? Visi yang jelas, visi yang harus kita utamakan, visi yang harus kita jadikan sebagai pedoman. Sekiranya akan membahayakan kehidupan akhirat kita, ya sudah, kita pergi, kita buang jauh-jauh. Sekiranya akan membuat kita menderita dalam kehidupan akhirat, tentu alangkah baiknya tidak kita lakukan. Kan semuanya selain takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberikan kesempatan untuk memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap individu kita, setiap jiwa kita diilhamkan oleh Allah potensi kebaikan, fujur potensi keburukan, wa taqwaha potensi takwa. Berarti tetap saja kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih mana yang akan kita pilih, fujurkah atau takwakah. Sekali lagi, maka akan berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya, yaitu orang-orang yang memilih potensi takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aflaha, beruntung. Bagi siapa? Bagi yang mensucikan jiwanya. Beruntung bagi siapa? Yang memilih potensi takwa.
dan sebaliknya merugilah orang yang memilih potensi keburukan. Kan akan selalu ada dua hal ini. Jadi kita jugalah yang tentunya diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa memilih yang mana yang akan kita pilih. Syarat yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, senantiasa banyak-banyak berzikir kepada Allah. Masyaallah muslimin, singkat kata bahwa berzikir kepada Allah tentu yang kita maksud adalah tidak hanya sekedar zikir lisan, tetapi juga zikir hati. Yang dengan zikir itu, jadi kada cukup sekedar zikir. Zikir itu harus menghasilkan kita menjadi tambah taatnya kepada Allah. Zikir itu harus menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Zikir itu akan membuat kita terhindar dari kemaksiatan. Zikir itu akan membuat kita semakin dekat dan takwa kepada Allah. Zikir itu akan semakin menjadikan keridhaan Allah diberikan kepada kita. Lagi-lagi hari ini banyak orang yang berzikir tetapi tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Banyak orang yang berzikir tetapi malah dia membuat kemaksiatan. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Kita berharap agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, dan tidak ada syafaat yang bisa diberikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di antara nabi yang akan mendapatkan kesempatan memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat itu. Mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.